malam Sobat Memo, senang kali kita berjumpa lagi di sini dengan saya Dian dan teman saya Nafis. Nah, bisa kembali menyapa sobat-sobat semua yang ada di sini di YouTube Memo X di episode kelima. Hari ini saya ditemani oleh koordinator pengaduan publik ya, Iya. dengan Bapak Sudarno. Ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Dari mana Pak Dari tadi? mana nih, Pak? Ini tadi dari apa namanya ada pertemuan dengan teman-teman terus mau ke sini ternyata kejebak hujan. Hujan tadi. Iya. Hujan. Iya, Pak, hujannya lumayan deras juga tadi. Iya. Oke, lanjut ya Pak. Terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya bertemu dengan kita yang ada di sini. Iya. Nah, di sini kita akan membahas tentang komunitas pengaduan publik yang di Malang. Udah berapa lama berjalan Pak ini? Kira-kira? Pengaduan publik ini kurang lebih kita berdiri di 2017 Mbak. Berarti Jadi 8 tahun ya. Iya. Jadi kita mencoba untuk menjadi fasilitasi bagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Nah, karena banyak dari masyarakat itu ketika mengalami kesulitan dalam melakukan akses pelayanan publik, kemampuan untuk melakukan advokasi atas apa yang dialami ini kurang mampu untuk menghasilkan sesuatu hal yang sesuai dengan ekspektasinya. Nah, kami hadir untuk ikut memberikan support bagaimana masyarakat dalam mengakses pelayanan publik ini mereka mampu diberikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Sebagai wadah gitu ya Pak. Iya. Wadah. Ya, gitu. Nah, ini untuk sebagai masyarakat tentunya pengaduan apa, Pak, yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah Kota Malang ini, Pak? Ya, beragam Mas. Biasanya kalau musim penghujan ini banyak infrastruktur kita yang kena air hujan atau luapan got Banjir ini rusak. Jadi banyak jalan-jalan aspal yang berlubang ini menjadi biasanya kalau di musim hujan banyak sekali yang muncul. Karena kita ketahui di Kota Malang ini intensitas mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, tentunya fasilitas infrastruktur harus baik dan ini mampu untuk mendukung mobilitas itu. Jangan sampai ketika menjalankan aktivitas karena jalan berlubang warga tidak mengetahui itu terjatuh kecelakaan. Nah, Ya, itu yang diinginkan. tidak kita harapkan dan inginkan. Iya, Pak. Nah, untuk semisalnya nih saya mau mengadukan. Nah, itu saya lihat di media sosial di Instagram. Itu ada nomor WA-nya, Pak, kalau Iya. saya tahu. Nah, itu masyarakat mau mengadukan tuh ke DM Instagram apa ke nomor WA tersebut dicantumkan? Kita mana yang lebih memudahkan bagi masyarakat, mereka enjoy sambil rebahan messenger kami ya. Dua-duanya bisa ya. Bisa, Pak, ya? Oh, Ya, kita respon dengan baik. Kita respon dengan baik. Pun juga tidak semua pengaduan, walaupun tidak semua pengaduan bisa kita selesaikan dengan sempurna, tetapi ada progres-progres yang ini mampu untuk menjadi pengaduan itu terselesaikan dengan baik. Baik. Ya. Apakah cuman masalah keluhan lingkungan seperti itu aja atau mungkin ada keluhan lain Pak seperti kayak soal pendidikan atau soal bantuan atau yang lain gitu bisa diadukan di pengaduan publik ini? Ya, jadi mendekati pendaftaran peserta didik baru atau yang lebih dikenal dengan PPDB itu Bisa ya Pak ya? masyarakat banyak yang mengeluhkan terkait dengan pendaftarannya. Nah, setelah mereka diterima, banyak juga keluhan yang masuk terkait dengan pembiayaan yang telah ditentukan oleh sekolah, yang mana orang tua ini harus melakukan pembayaran. Iya. Nah itu. Nah, kalau masalah zonasi ini kita memang kadang-kadang angkat tangan dengan hal itu karena kan pemerintah memiliki
indikator dalam penentuan jarak itu. Nah, ini kan masih ya Pak ya zonasi di sekolah itu ya? masih masih belum bersyarat. ada keputusan dari pemerintah ke kementerian untuk pola penerimaan peserta didik baru itu metodenya bagaimana. Walaupun dengan zonasi kan memang ada beberapa saluran kayak melalui jalur prestasi ataupun jalur afirmasi yang lain. Betul. Setelah masyarakat mengadukan ini Pak ya, kan masuk ke wadahnya Bapak ini. Nah, terus itu sama komunitas Bapak ini, pengaduan ini disalurkan lagi ke pemerintah seperti itu Pak ya? Iya, kita mendiskusikan dengan pemerintah bagaimana hal-hal yang semacam ini tidak terjadi. Jadi semisal contoh dulu ada beberapa case bagaimana sekolah ini menyiasati dalam menjual seragam, kan tidak boleh oleh pemerintah untuk menjual seragam. Masih banyak sekolah ini. Modusnya melalui koperasi sekolah. Iya, jadi seolah-olah ini koperasi yang menjual di luar bagian dari sekolah. Padahal akunnya itu ya masuk ke sekolah itu sendiri. Nah, itu lalu ada lagi yang pada hari-hari tertentu harus memakai seragam batik atau kebaya. Yang ini batik ini tidak dijual di pasaran. Sehingga mau nggak mau orang tua ya harus beli di koperasi itu. Nah, kemarin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengeluarkan edaran pelarangan untuk penjualan seragam baik melalui komite ataupun koperasi sekolah. Di pemerintah Kota Malang pun juga telah melakukan hal yang serupa. Pihak sekolah dilarang untuk menjual seragam ke orang tua peserta didik baru. Nah, kalau koperasi ini menjual aksesoris atau apa ya silakan aja sih orang tua untuk membeli. Kita tidak mematikan peran-peran kreativitas siswa dalam bagaimana sih berorganisasi, bagaimana sih mengelola koperasi, tapi jangan sampai hal ini dijadikan alat untuk mengais keuntungan finansial dari situ. Yang notabene-nya orang tua ataupun keluarga siswa ini tidak semuanya memiliki kemampuan yang memadai dalam mengeluarkan uang untuk mendukung hal-hal tersebut. Malah memberatkan orang tua Pak ya, sebagian besar. Betul. Terus untuk pengaduannya itu apakah semuanya direspon oleh pihak pengaduan publik atau mungkin dilakukan survei terlebih dahulu apakah keluhan ini dikeluhkan oleh banyak orang atau emang direspon semuanya Pak? Untuk menyaringnya gimana? Kita melakukan tabulasi mana yang ini masuk ke bidang mana pendidikan ataukah di hal yang lain. Kalau itu masuk di pendidikan kita tabulasi apa keluhan-keluhan yang muncul, apakah itu terkait dengan seragam, terkait dengan penjualan LKS sebagai suplemen pendidikan. Ada aja itu sehingga orang tua siswa dikasih pengertian oleh salah satu pihak ini dalam rangka menunjang bagaimana siswa ini menjadi lebih baik. Siapa orang tua yang tidak menginginkan begitu, tetapi kan apa yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kurikulum itu sudah memadai sebenarnya. Tinggal tergantung bagaimana pihak sekolah dalam hal ini guru ataupun perangkat yang lain inovatif dan kreatif dalam memberikan materi-materi edukasi. Jadi seperti waktu zamannya era COVID itu kan tematik ya? Ya, bagaimana guru melakukan pembelajaran online ini kan mereka kan dipaksa untuk berkreativitas sedemikian rupa. Bagaimana pendidikan ini maksimal dengan baik. Itu.
Oh, dialokasi. Berarti baik Pak, saat ini ada topik yang menarik Pak ya. Nah, silakan teman-teman minta bantuannya untuk diputarkan videonya. Sini ya. Dan PPDB nih. Ya, ini dari Dedi Mulyadi Pak. Jadi ribut wae. Belanja modal berapa totalnya? Kalau belanja modal seluruhnya Pak, belanja itu 513 miliar. Belanja modalnya 513 miliar. Terdiri dari Saya alat tadi Pak, kalau belanja modal seluruhnya itu mencapai 581 miliar. belanja modalnya 581. Iya, Pak. Jenis belanjanya apa saja? Belanja modal peralatan 513 tadi, terus belanja modal bangunan dan ini itu 61 miliar. 61 miliar berarti rehab dan bangun gedung baru. Ya. 51 miliar. SD, SMA dan SMK. 51 miliar. 61 miliar terus. Belanja modal tanah 65 miliar. Ya. Itu tiga jenis belanja. Oke. Terus kita didetailkan untuk belanja peralatan museum. Kan kemarin ada yang bantuan, yang belanja apa? Gitu. Yang untuk kabupaten kota. Oh, itu belanja dasar. Kalau ini cukup di Jadi 500 sekian itu belanja untuk bangunannya hanya 60. 61. Kalau baru Ini Banyak sekolah ya. baru. Banyak. Harusnya kalau yang terbesar itu adalah belanja bangun bikin sekolah baru. Karena itu yang menjadi kebutuhan saat ini, di mana rakyat Jawa Barat akses terhadap SMA-nya harus masih terbatas. Jadi saya setuju belanja itu, tinggal nanti dirubah, belanjanya diarahkan ke membangun unit sekolah baru. Banyak daerah-daerah yang sudah nyiapin tempatnya, tapi bangunannya tidak punya. Yang menjadi kewajiban kita pendidikan ini SD, SMP, apa SMA? Yang menjadi kesulitan rakyat Jawa Barat yang ribut tiap tahun masuk SD atau masuk SMA? Tuntasin dulu yang kita. Kan udah ributnya provinsi wae. Tiap tahun saya nggak pernah dengar keributan masuk SD, nggak pernah. Nggak pernah saya dengar keributan masuk SMP, nggak pernah. Ribut itu sampai demo, ayah mengukur jalan di Bogor. SMA. Sekarang kita fokuskan nanti rumusan tanya dinas pendidikan agar rakyat Jawa Barat di 2026 semuanya bisa masuk ke SMA. Dibutuhkan berapa sekolah, berapa ruang kelas, dengan strateginya boleh yang terlalu jauh bisa SMP-nya dikerjasamakan menjadi SMA. Saya bilang gini loh, kita pemerintah tidak boleh SD, SMP, SMA dalam satu lingkungan pendidikan. Swasta dari TK sampai perguruan tinggi dalam satu lingkungan pendidikan. Masa pemerintah yang mengatur melarang bagi dirinya sendiri tapi membolehkan swasta? Benar nggak Pak? TK kan yayasannya dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Bahkan swasta-swastanya banyak dibantu oleh provinsi. terakhir yang ketiga ada peningkatan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi. Oh, jadi untuk teknologi informasi komunikasi berapa? Itu totalnya Pak 320. Wah, Iya. di mana ruang kelas baru Hanggen 10 untuk SMA? Ada bantuan teknologi informasi untuk SD dan SMP se-Jawa Barat 700 725 miliar ya sunangan. Nah, seperti itu Pak Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pendidikan sangat penting dari SD, SMP, khususnya SMA juga Pak. Dan Dinas Pendidikan menjadi salah satu yang mendapatkan alokasi dana yang besar di Jawa Barat. Hal tersebut tidak jauh pula dengan Kota Malang. Bagaimana tanggapan Bapak menurut hal ini? Bisa Pak diceritakan pendidikan di Kota Malang saat ini itu seperti apa? Atau mungkin ada tantangan pendidikan di Kota Malang seperti zonasi sebagai salah satunya Pak? Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang bagaimana kemampuan pemerintah menyediakan ruang atau tempat untuk semua warga, ini memang
keterbatasan alokasi anggaran APBD ataupun bantuan dari provinsi dan serta dari pusat ini kan terbatas. Iya. Terbatas. Satu itu, yang kedua eh, yang bertanggung jawab terkait dengan pendidikan tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab bagaimana tempat-tempat pendidikan ini masyarakat memiliki semacam kemampuan untuk memilih sendiri karena ada kan lebih baik mohon maaf Ya. daripada anak saya sekolahkan di sekolah ini mendingan ke swasta karena Lebih ada agamis. sesuatu keunggulan-keunggulan yang ditawarkan Iya, oleh benar-benar. pihak sekolah itu. Nah, makanya di negeri pun dulu juga muncul, oh ini sekolah unggulan, Sekolah ini unggulan. Iya, tidak, Reguler, ya, benar. tidak, sehingga banyak yang berbondong-bondong menumpuk ke sana. Nah, inilah yang zonasi ini jangan sampai juga munculnya sekolah-sekolah yang baru, yang ini untuk menampung siswa ini mematikan sekolah-sekolah Yang lama. yang ada saat ini semacam sekolah di swasta dan lain sebagainya itu. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk bisa masuk ke sana. Ya, Berarti terjadi kesenjangan antara sosial di sekolah swasta dan dan negeri seperti itu Pak, atau bagaimana? Kesetaraan ya, Pak? Kesetaraan atau kalau swasta ini kan biasanya kan mengunggulkan program unggulannya masing-masing. Iya, Nah, benar. Betul. Nah, dan masyarakat, bagaimana pemerintah ini telah menggratiskan biaya pendidikan, makanya mereka ini dari beberapa kalangan tertentu ini kan pengen sekolahnya di negeri. Betul. Tetapi karena kuotanya terbatas, Batas. tidak semuanya mampu tertampung Tampung di di situ. situ. Di situ. Nah, inilah yang menjadi tantangan saat ini. Saya rasa tidak hanya di Kota Malang Malang, saja, di seluruh semua Indonesia. mengalami hal yang Betul. serupa, yang Ya. serupa itu. Berarti banyak keluhan Pak dari warga terutama di Kota Malang ini tentang mengenai ada itu yang tadi yang swasta, Zonasi, swasta yang ada fasilitas apa tuh Pak? Unggulan Unggulan, reguler. lalu ada di negeri kuotanya cuma terbatas, itu banyak keluhannya Pak, atau seperti apa Pak? Makanya inilah peran pentingnya komite sekolah yang ada di sekolah negeri ini untuk bagaimana sekolah negeri ini juga memiliki keunggulan-keunggulan masing-masing karena tentunya kan memiliki karakter yang berbeda di Berbeda. satu tempat yang lain sehingga komite sekolah diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kebijakan dan penerapan pendidikan yang ada di sekolah itu sehingga ketika standar yang diberikan oleh pemerintah ini kurang sesuai dengan ekspektasinya orang tua yang tergabung dalam komite sekolah memberikan masukan kepada sekolah begini loh nantinya agar bagaimana sekolah Jadi ini unggul gitu. lebih unggul, Dari yang lebih memiliki ciri khas khasnya yang masing-masing. Nah, pun juga komite sekolah melakukan kontrol kepada sekolah bagaimana operasional pelaksanaan pendidikan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan demikian ekspektasi dari wali murid ini tersalur dengan baik. Jadi seharusnya capaian yang harus dicapai dalam skala 1 sampai 10 sekolah ini cuma mampu 7, dengan adanya kontrol dari masyarakat ini menjadi 8 atau 9 lebih naik lagi. Oh, ngomong-ngomong tentang sarana prasarana nih Pak ya, kemarin tuh ada di berita Memo X tentang SDN Sumber Pucung itu atapnya ambruk Pak. Ya. Itu tanggapan dari Bapak sendiri, apakah ada keluhan dari masyarakat masuk pada Bapak sebagai koordinator komunitas pengaduan, seperti apa Pak itu Pak? Itu sangat disayangkan kalau sampai
ada pengaduan. ada fasilitas sekolah ini ambruk, jangan sampai mencelakakan peserta didik yang ada di sekitar sekolah. Memang kami tidak memperoleh informasi tersebut, tetapi seyogyanya hal ini tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Bagaimana pemerintah dengan kemampuan untuk melakukan mapping sekolah-sekolah ini kondisinya bagaimana sih? Tentunya kan pasti ada yang namanya skala prioritas. Prioritas. Ini yang harus didahulukan rehabnya mungkin karena usianya sudah tidak mencukupi dengan beban hujan yang ini kan Diknas ini perlu melakukan identifikasi dengan baik. Itu tuh perlu perlu pengajuan dari pihak sekolahnya atau memang dari Diknasnya itu inisiatif untuk ke sekolah-sekolah untuk pengecekan apa gimana Pak untuk peninjauan? Ini karena sekolah ini di bawah naungan Dinas Pendidikan, tentunya kan mereka memiliki media untuk koordinasi, untuk konsultasi atas berbagai hal yang ada di sekolah ini dengan Dinas Pendidikan. Nah, tentunya persoalan-persoalan ini bagaimana kemampuan mereka untuk mentabulasi dan menentukan skala prioritas sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi secara lebih baik. Nah, ini pun juga ada kaitannya dengan komite sekolah. Bagaimana komite sekolah ikut memantau situasi yang ada di sekolahan itu. Apakah ada fasilitas yang membahayakan ataukah ini perlu ada hal-hal yang diberikan untuk menunjang pendidikan. Nah, tapi kan selama ini komite sekolah kan selalu yang muncul ke publik selalu masalah iuran. Ya benar Pak. Uang gedung, SPP. Misal LKS uang gedung SPP itu termasuk pungli atau bagaimana Pak ya itu? Maaf Pak ya, saya ingin bertanya itu. Kalau negeri nggak ada ya Pak uang SPP katanya? Malah yang lebih muncul ini kan yang di negeri kan. Iya betul. Ya, jadi menurut Permendikbud nomor 75 tahun 2015 tidak diperbolehkan komite sekolah ini untuk melakukan pungutan dalam rentang waktu tertentu kepada peserta didik ataupun orang tua peserta didik. Ini sudah jelas. Tapi sayangnya dalam Permendikbud itu tidak ada sanksi apabila komite melakukan SPP hal-hal semacam itu. Tidak ada sanksi, masalahnya di sini. Ini yang perlu kita dorong bagaimana agar ada semacam efek jerak ketika komite ini tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan rule yang berlaku. Banyak kok Pak Mas yang sekolah memperlakukan uang SPP dan lain sebagainya padahal itu sekolah negeri. Beda kalau swasta ya Pak ya? Iya. Nah, yang diperbolehkan dalam menggalang dana ini kan dari pihak luar, bagaimana komite ataupun pihak yang lain perseorangan ataupun di kelompok di komite itu membuat karya-karya inovatif, karya-karya kreatif untuk mencari fundraising ke pihak-pihak lain. Kecuali pihak itu ada 3 hal yang dilarang, yaitu perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan partai politik. Ini tidak boleh komite mengakses penggalangan dana dari 3 hal itu. Ya, dan ke orang tua siswa ataupun ke siswa ini. Nah ini Pak, kalau misalnya kita sebagai siswa nih, sebagai orang tua, kita tuh misal laporannya ke pengaduan publik, itu tuh bisa menjadi kesalahan atau enggak? Sah-sah aja nggak sih Pak kalau kita mengadukan? Karena banyak pengalaman, banyak yang saya dengar ya Pak, ada siswa ngaduin ini sekolah negeri tapi kok ada SPP. Nah itu tuh sama malah jadi bumerang bagi siswanya sendiri, padahal siswanya itu melaporkan sesuai dengan yang peraturan yang ada gitu. Tanggapannya gimana Pak soal itu? Memang ada orang tua yang berani untuk melaporkan, dan mereka tahu resikonya bagaimana. Nah, itu pasti akan dikomplain oleh guru yang ada di situ, ataukah anaknya akan
apa ya, diceng atau siapa di Iya, bahasa iya, Indonesianya, iya. yaitu sehingga mereka akhirnya ketakutan untuk itu. Iya, Untuk Nah, melaporkan Pak ya. kita mendampingi dan mengkeep nama orang yang melaporkan kejadian itu. Nah, kita kan melihat biasanya ini kami mendapatkan apa namanya edaran dari pihak sekolah untuk membuat pembayaran dengan rincian bla 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 gitu. Kita keep nama pelapornya, kita komunikasikan ke pihak dinas pendidikan untuk bagaimana agar kalau bagi yang tidak mampu jangan ada ketentuan itu. Jadi itu bagian dari pungutan. Pungutan ya Pak ya. Karena yang diperbolehkan untuk dari orang tua ataupun pihak peserta didik itu sumbangan. Sumbangan. Nah, sumbangan ini biasanya dipelintir menjadi SPP. Keharusan, keharusan. kewajiban. Iya. Iya. Makanya ketika semisal membangun tambahan gedung lab semisal, Uang gedung. mereka mengalokasikan kurang lebih 100 juta semisal. Iya. Nah, 100 juta ini di breakdown ke Siswa. berapa siswa yang ada sehingga nanti Betul. muncul nominal. Nah, tidak dengan seharusnya berapa orang tua siswa ini menyumbang, kekurangannya komite sekolah mencari ke pihak lain yang mampu untuk memberikan support ke situ, ke perusahaan, CSR-nya perusahaan, ke tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Nah, itu diperbolehkan, tidak dengan totalnya sekian, ini kita bagi dengan peserta didik, Anda harus membayar, kalau tidak biasanya yang sering kita temui itu di SMA dan di SMK. Betul. Betul Pak. Pembangunan Mereka tidak masjid. membayar, ijazahnya ditahan. Iya, Nah, betul. itu Pak. Ya. Itu. Banyak. Jadi kita memfasilitasi beberapa orang tua siswa, kurang lebih ada 10 orang dari berbagai sekolah yang ijazahnya ditahan gara-gara Nggak belum bayar. melunasi Pembayaran. pembayaran. Ini kan menyandra, ini kan tidak dibenarkan, Tidak menyandra haknya siswa. Untuk mendapatkan ijazah itu. Betul. Pengalaman, Pak. Oke, Pak. Terakhir ya, Pak. Bagaimana nih harapan Bapak terkait pendidikan di Kota Malang dan pastinya tidak jauh dengan bahasan anggaran-anggaran yang telah disebutkan tadi. Ya, di Kota Malang pendidikan saya rasa komite ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan memiliki kreativitas yang luar biasa. Alhamdulillah. Tidak harus membebankan biaya ini ke orang tua siswa Ya. peserta didik, karena mereka adalah bagian dari sekolah itu, dan biaya sekolah ini kan pemerintah telah memberikan alokasi yang cukup besar saya rasa. Tinggal bagaimana pemanfaatan yang efektif dan efisien. Ketika komite sekolah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, terutama yang di sumbangan tadi itu pun juga harus dipublikasikan dengan baik, sehingga Transparan ya, Pak ya? Secara transparan Pak. kan di sekolah ini kan ada biasanya papan pengumuman. Betul. Ya. Seharusnya secara periodik komite sekolah dengan sumbangan yang Masuk. telah diberikan oleh orang tua atau siswa ini ya dipublish. Oh. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dan yang kedua, komite sekolah dengan pihak sekolah harus membuat rekening bersama ketika ada sumbangan masuk, karena ini kan bagaimanapun sekolah ini kan di bawah naungan negara. Ketika ada uang yang masuk ke dalam negara, satuan dari negara itu ya harus ada pembukuannya. Pembukuan. Jangan sampai ini Transparan. tidak tercatat sehingga sangat ada potensi penyalahgunaan. Jadi uang. korupsi. Jadi Kira-kira korupsi. begitu, Mas. Baik Pak Sutarno, luar biasa sekali Pak. Senang sekali bisa berbincang dengan Pak Sutarno hari ini. Kita jadi tahu bagaimana kondisi pendidikan saat ini khususnya di Kota Malang.
Sekali lagi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya Pak. Sama-sama. Semoga di lain waktu kita dapat mengobrol lagi Pak ya. Baik, baik. Oke, terima kasih ya. Oke Sobat Memo, terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Ojo lali lur, subscribe, like dan komen. Sip lur.